Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Saya harap pembahasan kali ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua tentang fundamental sebuah perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan yang hampir semua orang pasti pernah memakai produknya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan ticker INDF adalah salah satu konglomerasi terbesar di sektor makanan di Indonesia. Perusahaan ini awalnya berdiri dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma pada tahun 1990. Namun kegiatan usahanya sudah berjalan sejak awal 1980-an. Indofood bergerak di berbagai bidang, mulai dari makanan olahan, bumbu, minuman, minyak goreng, penggilingan gandum, pabrik karung tepung, hingga distribusi dan logistik. Bisa dibilang, Indofood ini adalah supermarket raksasa dari sisi industri pangan Indonesia. Nama Indofood tentu identik dengan produk mie instan, lewat brand fenomenalnya yaitu Indomie. Namun, jangan lupa, bisnis Indofood jauh lebih luas dari sekedar Indomie. Perusahaan ini memiliki lini bisnis dari hulu sampai hilir, dari perkebunan kelapa sawit hingga produk konsumen yang langsung ada di meja makan kita. Anak perusahaan dan struktur bisnis. Kalau kita bicara Indofood, tidak bisa dilepaskan dari jaringan anak usaha dan entitas afiliasi yang sangat besar. Per Q2 2025, berikut beberapa anak usaha utama Indofood. PT Indomarko Adiprima bergerak di bidang distribusi, berdiri sejak 1951 dengan aset 13,7 triliun rupiah. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, ini mungkin anak usaha paling populer yang memproduksi mie instan, bumbu, biskuit, hingga makanan nutrisi. Asetnya sangat besar mencapai 131,9 triliun rupiah dengan kepemilikan INDF sekitar 80,5%. PT Salim Infomas Pratama Tbk fokus di perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak goreng dan produk turunannya. Asetnya mencapai 38,9 triliun rupiah dengan kepemilikan 61,6%. Indofood Agri Resources Limited berbasis di Singapura dengan kepemilikan 74,3%. Bogasari Flour Mills, salah satu produsen tepung terbesar di Asia. Selain itu ada juga anak usaha di bidang pelayaran, investasi, hingga produksi kopi dan susu. Dengan jaringan ini, Indofood bisa dibilang punya ekosistem yang lengkap, mulai dari agribisnis, pengolahan bahan baku, distribusi, hingga produk konsumen yang langsung ada di meja makan kita. Pemegang saham. Kalau kita lihat struktur kepemilikan, pemegang saham utama Indofood adalah First Pacific Investment Management Limited dengan kepemilikan 50,07% atau 4,4 miliar lembar saham. Masyarakat nol warkat memegang 49,58%. Sisanya dimiliki masyarakat warkat serta manajemen seperti Antoni Salim, Taufik Wiramadja, dan Franciscus Welirang meskipun porsinya kecil. Dengan demikian, Indofood masih sangat erat dengan kendali keluarga Salim melalui First Pacific. Laporan keuangan Q2 2025. Sekarang mari kita masuk ke kinerja keuangan Indofood. Dari sisi pendapatan, revenue TTM mencapai 118,3 triliun rupiah. Gross profit 40,1 triliun rupiah. EBITDA 27,1 triliun rupiah dan net income sebesar 10,6 triliun rupiah. Dari balance sheet, total aset mencapai 209,2 triliun rupiah, total liabilitas 96,5 triliun rupiah, ekuitas 67,9 triliun rupiah, kas yang dimiliki sangat besar, 42 triliun rupiah. Total utang 71,3 triliun rupiah dengan net debt 29,3 triliun rupiah. Artinya, kas Indofood masih cukup kuat untuk menutup sebagian besar kewajiban jangka pendek maupun panjang. Dari sisi arus kas, Indofood mencatat cash from operation 18,5 triliun rupiah setelah dikurangi belanja modal 5,2 triliun rupiah, free cash flow masih positif 13,2 triliun rupiah. Ini menandakan Indofood punya kemampuan likuiditas yang sehat. Profitabilitas dan pertumbuhan. Bagaimana dengan margin keuntungan? Gross profit margin 31,6%, operating margin 16,8%, net profit margin 11%. Ini margin yang relatif tinggi untuk sektor consumer goods. Kalau kita lihat pertumbuhan, revenue tumbuh 6,7% year on year. Memang gross profit turun tipis 3,7%, namun net income melonjak 121,7% year on year. Ini menunjukkan efisiensi dan strategi harga yang berhasil meningkatkan bottom line. Return on equity tercatat 15,6%, return on asset 5%, dan return on capital employed 13,5%. Angka ini mencerminkan manajemen cukup efektif dalam memanfaatkan modal dan asetnya. Dividen. Indofood dikenal rajin membagikan dividen.
Dividen terakhir tahun 2024 sebesar Rp280 per lembar dengan yield sekitar 3,5%. Payout ratio 21%. Kalau kita lihat historinya, dividen Indofood relatif stabil dari tahun ke tahun, berkisar antara Rp257 hingga Rp280 per lembar. Bagi investor yang mencari cash flow pasif, Indofood ini bisa dibilang cukup menarik karena konsisten bagi hasil. Valuasi saham. Sekarang mari kita bedah valuasi INDF. Price to earning ratio TTM 6,49, jauh di bawah median IHSG yang 8,97. Forward PE lebih rendah lagi di 5,71. Earning yield 15,4%, ini tinggi dan menarik. Price to sales hanya 0,58. Price to book value 1,01, artinya saham diperdagangkan hampir setara nilai bukunya. Dari sisi EV/EBITDA 5,27 dan EV/EBIT 6,21. Ini tergolong murah untuk perusahaan consumer goods besar. Kalau kita lihat PEG ratio 1,07, bahkan forward PEG hanya 0,28. Artinya, valuasi saat ini masih sangat reasonable dibanding potensi pertumbuhan laba. Solvabilitas dan efisiensi. Indofood punya current ratio 2,22 dan quick ratio 1,72, menandakan likuiditas kuat. Debt to equity ratio 1,05, masih dalam batas aman. Interest coverage ratio 7,12, artinya perusahaan dengan mudah bisa membayar bunga utangnya. Dari segi efisiensi, Day Sales Outstanding 34 hari, Days Inventory 90 hari, dan Cash Conversion Cycle 99 hari. Ini cukup panjang, tapi wajar untuk skala bisnis sebesar Indofood. Market rank dan posisi. Dengan market cap Rp68,9 triliun, Indofood termasuk salah satu emiten besar di sektor konsumer. Pietrowski F-Score 6 menandakan kesehatan finansial moderat. Dari sisi ranking, price to earning ratio dan earning yield masuk 10 hingga 15% top market. Namun relative strength rating hanya 47%, artinya pergerakan harga sahamnya cenderung tidak terlalu agresif. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Indofood adalah konglomerasi pangan terbesar di Indonesia dengan bisnis yang sangat terdiversifikasi dari hulu hingga hilir. Keuangan perusahaan sehat, kas besar, utang masih dalam batas aman, margin keuntungan cukup tinggi, serta rajin membagikan dividen. Dari sisi valuasi, saham ini tergolong murah dibanding rata-rata pasar, dengan PE hanya sekitar 6 kali. Dividen yield belayan dan potensi pertumbuhan masih ada, terutama dari lini bisnis konsumen dan perkebunan. Namun dengan brand kuat seperti Indomie, Indofood masih punya keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Bagi investor jangka panjang, Indofood bisa dipertimbangkan sebagai saham defensif yang stabil, undervalue, dan konsisten memberi dividen. Demikian pembahasan lengkap kita mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Semoga bisa memberi gambaran jelas tentang fundamental perusahaan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut teman-teman, bagaimana prospek Indofood di masa depan? Apakah masih layak dikoleksi untuk investasi jangka panjang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan supaya tidak ketinggalan analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.